Ya, kalau secara mudahnya mengetahui mana-mana yang wajib, mana-mana mustahil, mana-mana yang jaiz bagi Allah dan bagi Rasul beserta dengan dalilnya. Nah, itulah disebut dengan ma'rifah. Itu secara mudahnya. Jadi orang yang tidak mengetahui apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang jaiz bagi Allah dan bagi Rasul-Rasulnya beserta dengan dalilnya, berarti dia bukan, ya, belum lagi sampai kepada makom ma'rifah. Jadi makom ma'rifah itu bukan dengan zikir, ngaji tauhid. Ini saya luruskan nih. Ya, makom ma'rifatullah itu bukan dengan zikir, tapi dengan ta'lim. Ta'lim apa? Mengaji tauhid. Apa yang dibahas? Yang dibahas apa-apa yang wajib bagi Allah, apa-apa yang mustahil bagi Allah, apa-apa yang jaiz bagi Allah, beserta dengan dalilnya, baru bisa dikatakan ma'rifatullah. Jadi kalau kita zikir, ya, tapi kita tidak mau mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, nggak akan sampai kita kepada makom ma'rifatullah. Jadi hati-hati, awas nih. Ya, zaman sekarang nih kita yang ngaji pakai kitab gini kadang diejek. Ya, di musola apa nih Ustaz? Hah? Nurul Istiqomah, ada pengajian tauhid. Ya, membahas ma'rifatullah. Itu bukan ma'rifatullah itu. Ma'rifatullah itu zikir, itu ilmu kulitnya itu yang ngaji pakai kitab. Pernah nggak dengar kayak begitu? Hati-hati. Ya, ilmu kulit katanya kita yang ngaji pakai kitab nih. Kadang kalau udah berkitab nih pun, itu pun tak dapat awak maksudnya. Apalagi mengaji tak pakai kitab. Sakti betul lah orang tuh. Ya, betul, dihina itu kita tuh yang ngaji kitab. Ada sebagian yang kayak begitu. Ya, paham jindik kok. Ya, jindik itu orang yang fobia dengan Islam. Ya, jadi belajar kitab itu dia fobia. Fobia itu apa ya kalau bahasa kita? Aneh, anti ya, anti. Jadi mereka anggap kita yang belajar kitab gini ilmu kulit, mereka katakan. Ya, hakikat itu ini katanya. Logika kita, kalau kita nak makan jeruk itu hakikat. Kulitnya itu syariat. Tak akan mungkin tercapai kepada hakikat kalau tak membelah syariat. Tak akan mungkin sampai kepada, ya, buahnya jeruk yang nak kita makan itu kalau tak kita kupas dulu kulitnya. Kulitnya itulah syariat. Paham maksudnya? Jadi aneh, gila lah itu. Dia bicara ma'rifatullah, dia bicara makom-makom hakikat, tapi mencela, mencaci, menghina orang yang ngaji kitab begini. Ya, justru kita inilah sedang membelah kulit, tapi untuk mencapai kepada inti daripada yang dimaksud. Tak akan mungkin sampai orang kepada inti yang dimaksud, ya, kalau dia tidak membelah daripada kulitnya dulu. Syariatnya dulu kita kupas. Nah, makanya ada ngaji fikih, itu syariat. Ya, syariat. Dengan Ustadz Irhas itu ngaji fikih dan seterusnya. Nah, jadi mana tahu dengar-dengar selentingan di luar-luar begitu, ilmu kulit itu katanya. Senyumin aja lah udah, ya. Nah, kita berakhlak. Kalau orang mencaci kita, jangan kita balik mencaci orang, ya. Senyumin aja. Belum tahu kau gitu dalam hati awak. Apa tadi cerita kan? Jadi mazhab Maturidi tadi, ya itu kan sampai situ tadi ya. Menurut mazhab Maturidi atau Maturidiyah, hukum-hukum itu ditetapkan dengan syarak, kecuali hukum ma'rifatullah. Hukum ma'rifatullah itu ditetapkan dengan akal. Itu mazhab apa? Maturidi atau Maturidiyah. Hukum-hukum itu ditetapkan dengan syariat atau dengan syarak. Tapi hukum ma'rifatullah, mengenal Allah, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, itu ditetapkan dengan akal. Kenapa? Karena di dalam kaji tauhid, dalil yang didahulukan itu dalil akal, dalil akli daripada dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Nah, dari tiga pendapat ini, pendapat yang sahih, yang benar adalah pendapat Asy'ariyah, bahwa hukum-hukum itu, baik hukum-hukum taklifi ataupun hukum wajib ma'rifatullah, semua ditetapkan oleh syarak. Berbeda dengan Maturidiyah, hukum-hukum taklifi ditetapkan dengan syarak,
Ya, adapun hukum wajib ma'rifatullah ditetapkan dengan akal. Lebih hebat lagi Mu'tazilah, nggak ada nabi pun nggak apa-apa gitulah. Kenapa menurut mereka hukum-hukum itu ditetapkan dengan akal bukan dengan syara. Ini jangan diikut mazhab Mu'tazilah nih, mazhab gilo. Ya, jangan diikut. Cuma kita perlu tahu juga. Ya, jadi kenapa kita perlu tahu penyimpangan supaya jangan sampai awak jatuh kepada penyimpangan atau kesesatan itu. Jadi bukan berarti ya kita belajar paham Mu'tazilah tuh begini, Khawarij tuh begini, bukan berarti menuntut awak untuk milih mana yang cocok kau menurutmu Mu'tazilah kau ikut, bukan gitu. Ya, tetap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari 3 pendapat ini, pendapat yang sahih adalah pendapat Asy'ariyah. Nah, kemudian hukum itu terbagi kepada berapa tadi? 2. Hukum furu', hukum cabang. Ya, hukum cabang itu seperti hukum fikih. Hukum-hukum ini tidak ditetapkan kecuali kepada orang yang telah sampai dakwah Rasul kepadanya, yang memang diutus kepadanya. Ini sudah kesepakatan oleh para ulama. Jadi hukum furu', hukum cabang seperti hukum-hukum fikih, ya, itu tidak akan dibebankan kepada dirinya seseorang kecuali telah sampai dakwah seorang rasul kepada orang itu. Artinya apa? Semisal ada sekelompok populasi manusia tinggal di pegunungan, di hutan, yang terisolir dari kehidupan luar, tidak sampai dakwah Nabi, ya, tak sampai dakwah Rasul kepada mereka. Mereka tak pernah sama sekali mendengar tentang Islam itu apa. Maka mereka tidak dibebani taklif hukum wajib sholat, wajib puasa, karena mereka tidak termasuk mukallaf. Jelas. Semisal ada orang yang tinggal di pegunungan, di hutan, terisolir dari kehidupan luar, artinya suku ini memang nggak menerima apa ya namanya, ya, apa istilahnya? Nggak menerima manusia luar gitu ya, untuk masuk ke dalam itu memberikan informasi ataupun apa, ya, primitif kalau istilah kita, sehingga mereka tidak mengenal apa itu Islam. Jangankan untuk menjalankan sholat, kalimat Islam itu aja tak pernah sampai ke telinga mereka. Jelas. Apakah mereka dibebankan hukum wajib sholat? Tentu tidak, walaupun mereka sudah balik. Kenapa? Karena tidak sampainya dakwah Rasul kepada mereka. Jelas ya? Jadi mereka mati ahlul jannah atau ahlul nar? Ahlul jannah. Ya, walaupun mereka tidak menyembah Allah, karena mereka memang tak kenal Allah. Kenapa mereka tidak kenal Allah? Karena nggak ada orang yang mengenalkan mereka tentang Allah. Jangankan mau memeluk Islam, kata Islam itu belum pernah didengar mereka. Karena terisolirnya mereka, primitifnya mereka, tidak menerima ya masuknya dunia-dunia luar ke dalam kehidupan ya suku mereka. Jelas ya? Meskipun mereka tidak menyembah Allah, mereka ahlul jannah. Itu ada hadisnya tentang permasalahan itu. Ya, kalau seandainya mereka dimasukkan neraka oleh Allah Ta'ala, nanti mereka bisa protes, ya Rob, kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka? Ya karena kau enggak Islam. Enggak Islam ya Rob, katanya. Enggak Islam kami ya Allah. Ya memang kami enggak Islam ya Allah. Tapi itu salahmu ya Allah. Kenapa tidak ada seorang pun yang kau utus kepada kami untuk mengajarkan tentang apa itu Islam? Jadi kami enggak Islam karena tak ada orang ya yang masuk ke tempat kami untuk mengajarkan tentang apa itu Islam. Jadi kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka? Sementara itu adalah kesalahanmu ya Rob. Ya, di mana keadilanmu? Kan gitu, nanti kan payah jadinya, repot. Ya, kan nggak mungkin Tuhan mengatakan, oh iya ya maaf silap aku, kan nggak mungkin. Ya masuk surga, nggak mungkin. Ya, itu dalil aklinya itu. Ya mereka kenapa termasuk ahlul jannah? Orang nggak Islam kok bisa masuk surga? Karena nggak sampai dakwah Nabi kepada mereka. Jadi walaupun mereka sudah mukallaf, syarat mukallaf kan keempat. Ada 4 syarat mukallaf, yang keempat sampainya dakwah Rasul kepada mereka itu tidak terpenuhi, maka tidak termasuklah mereka orang yang ditaklif hukum syara, ya, ditaklif hukum syara seperti tidak wajib melaksanakan sholat, puasa dan lain sebagainya, karena mereka bukan mukallaf. Nah itu yang pertama. Kedua,
Ada namanya hukum usul. Hukum usul itu hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan. Nah, tentang hukum ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapatnya itu tentang apa? Tentang cukup tidaknya hukum usul ini ditetapkan dengan seorang rasul yang mana saja. Ya, perbedaan pendapatnya tentang apa? Tentang cukup tidaknya hukum usul ini ditetapkan kepada seseorang dengan diturunkannya seorang rasul mana saja. Ya, mana saja, entah Nabi Adam, entah Nabi Ibrahim, entah Nabi Isa, apakah cukup itu untuk menetapkan hukum, ya, hukum usul ini, wajib beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, pendapat pertama mengatakan cukuplah dalam hal tetapnya hukum usul ini dengan diutusnya seorang rasul mana saja. Ya, cukuplah dalam hal tetapnya hukum-hukum usul ini kepada seseorang dengan diutusnya seorang rasul mana saja. Contohnya gini, ada istilah namanya zaman fatrah. Zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman atau masa yang kosong dari kerasulan. Sebelum Nabi Muhammad, siapa Nabi? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Ya, masa Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa wafat. Dengan wafatnya Nabi Isa, kehidupan manusia kan tetap terus berjalan sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak masa wafatnya Nabi Isa alaihissalam, sejak masa wafatnya, ya itu tanda kutip. Sejak masa wafatnya Nabi Isa alaihissalam sampai masa menjelang Rasul diangkat, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, orang-orang yang hidup di masa antara wafatnya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul disebut Ahlul Fatrah. Mereka hidup di zaman Fatrah. Jadi mulai penghitungannya kapan? Sejak wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Sampai kapan? Sampai Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Kapan Nabi kita diangkat menjadi Rasul? Usia 40 tahun. Jadi ketika Nabi belum mencapai usia 40 tahun, belum ada Rasul pada waktu itu. Status beliau masih sebagai seorang Nabi. Ya, syariat itu untuk dirinya sendiri kalau Nabi kan gitu. Ya, itu bedanya Nabi dan Rasul. Perbedaannya apa? Kalau Nabi diberikan syariat, tapi syariat itu untuk dirinya sendiri, tidak diperintahkan untuk disebarkan kepada umatnya. Tapi ketika diangkat sudah menjadi Rasul, ya, maka syariat itu bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi diperintahkan untuk menyebarluaskan ajaran tersebut. Itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi semenjak mula Nabi Isa wafat sampai menjelang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, orang yang hidup di masa itu disebut dengan Ahlul Fatrah. Kenapa? Karena itu namanya zaman Fatrah. Jadi orang yang hidup di zaman Fatrah disebut dengan Ahlul Fatrah. Nah, jelas ini konsep Ahlul Fatrah. Nah, kemudian semisal ada Ahlul Fatrah, ya, yang dia itu, yang sampai kepada dia itu ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Dia ini hidup di masa fatrah. Saya lah misalnya, saya ini seandainya ya, saya hidup di zaman fatrah. Kemudian ada orang yang membawa dakwah Nabi Ibrahim kepada saya. Walaupun bukan Nabi Ibrahimnya langsung, karena kan udah habis masa Nabi Ibrahim. Tapi ada orang yang masih beragama asli dengan agama Nabi Ibrahim datang kepada saya mengajarkan bahwa ini syariatnya Nabi Ibrahim, begini. Saya hidup di zaman fatrah. Ya, datanglah orang kepada saya mengajarkan agama Nabi Ibrahim. Atau bukan Nabi Ibrahim, Nabi Isa semisalnya, tapi bukan Nasoro yang sekarang. Ya, pengikut Nabi Isa yang betul-betul mengesahkan Allah dan menganggap Nabi Isa itu ya Nabi, bukan Tuhan. Jelas ya? Nah, jadi datanglah salah satunya, misalnya saya hidup di zaman fatrah, datang seseorang kepada saya mengajarkan tentang agama Nabi Ibrahim.
Ya. Nah, menurut pendapat yang pertama tadi, cukuplah dalam hal tetapnya hukum-hukum usul tentang keimanan dengan diutusnya seorang rasul mana saja. Itu dia konsepnya. Jadi ketika ada orang yang datang kepada saya tadi semisal hidup di zaman Fatrah, orang itu datang kepada saya mengajarkan agamanya Nabi Ibrahim. Meskipun agama Nabi Ibrahim itu telah lewat sebelum agama Nabi Isa. Berarti sudah sampai dakwah Rasul kepada saya, yaitu dakwah agama Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim. Maka ketika saya menolak untuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim tersebut yang dibawa oleh orang itu, saya lebih milih untuk nyembah berhala. Jelas ya? Saya lebih milih untuk nyembah berhala, padahal sudah jelas datang orang yang mengajarkan agama seorang Rasul. Ya? Mengajarkan seorang Rasul, Nabi Ibrahim tadi, agamanya Nabi Ibrahim. Tapi saya tolak. Aku mau tetap agama nenek moyangku. Lata wa Uzza, kan gitu kan? Nyembah berhala. Maka bagaimana status orang ini di akhirat nanti? Ahlun nar. Ya, dia termasuk penduduk neraka, penghuni neraka. Kenapa? Karena sudah datang dakwah Rasul. Meskipun itu dakwanya Nabi Ibrahim, bukan dakwanya Nabi Isa. Padahal itu bisa dikatakan masanya Nabi Isa, kan gitu kan? Walaupun Nabi Isanya udah wafat. Tapi justru yang datang kepada dia orang yang mengajarkan dakwah atau agamanya Nabi sebelum Nabi Isa. Nah, berdasarkan pendapat ini kan Nabi mana saja kalau datang dakwahnya kepada kita tolak, kita lebih milih menyembah berhala, ya? Atau kita tolak, kita enggak menyembah apa-apa, kita ateis, tidak menganggap Tuhan itu ada, maka kita termasuk ahlun nar. Jadi pertama ahlul fatrah. Berdasarkan pendapat yang pertama ini, nanti terkait orang tua Nabi, ayah ibu Nabi itu ahli neraka atau ahli surga menurut pendapat ini. Ya, nah, ini kita jelaskan dulu sedetail-detailnya dulu. Jadi berdasarkan pendapat ini, ahlul fatrah tadi, bila datang dakwah seorang rasul kepadanya, dia menolak untuk beriman kepada dakwah rasul itu tadi. Dia lebih memilih untuk menyembah berhala, maka ketika dia meninggal, dia mati, dia adalah ahli neraka. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi ahlul fatrah yang dianya beriman dengan salah satu agama para nabi atau para rasul, terserah mau agama nabi siapa, mau agama Nabi Ibrahim, mau agama Nabi Isa, mau agamanya Nabi Daud. Yang penting dia beriman kepada salah satu agama yang dibawa para nabi atau para rasul. Jelas ya? Nah, maka ketika dia mati, ahlul fatrah yang semacam ini, ahlul fatrah yang bagaimana tadi? Dia beriman dengan salah satu agamanya para nabi atau salah satu agamanya para rasul. Ya terserah nabi siapa, terserah rasul siapa. Yang penting dia beriman kepada Allah, mengesahkan Allah. Dia beriman ikut agamanya semisal agama Nabi Ibrahim. Ya, dia enggak nyembah berhala. Maka dia mati dalam kondisi seperti ini, ahlul fatrah yang meninggal dalam kondisi seperti ini, dia ahlul jannah. Dia adalah penduduk surga. Ini pendapat siapa ini Ustaz? Pendapat yang pertama ini. Pendapat Imam Nawawi, ya, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimaski Asy-Syafi'i, yang lebih masyhur dengan nama Imam Nawawi, penyusun kitab Al-Azkar, penyusun kitab Minhajut Thalibin, penyusun kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, dan kitab-kitab masyhur yang lainnya. Jadi pendapat pertama ini tadi tentang ahlul fatrah yang sejenis ini tadi. Jadi ada dua dia. Ahlul fatrah yang datang orang mengajarkan agama seorang rasul, tapi dia menolak beriman dengan agama itu tadi, lebih milih nyembah apa? Berhala. Maka ketika dia meninggal, dia ahli neraka. Kedua, ahlul fatrah yang dia beriman dengan salah satu agamanya para rasul, seperti ahlul fatrah yang dia beriman dengan agamanya Nabi Ibrahim, mengesahkan Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Ibrahim mengesahkan Allah Ta'ala. Dia tidak nyembah berhala.
ketika dia meninggal dunia, maka dia ahlul jannah. Karena dia nggak nyembah berhala. Ya, ini pendapat siapa? Pendapatnya Imam An-Nawawi. Ya, pendapat Imam Nawawi dan pendapat Maturidi. Ya, kenapa saya jelaskan sedetail ini? Karena di luar sana, ya, ada segelintir orang yang mengatakan bahwa menurut pendapat Imam Nawawi, ayah ibu Nabi masuk neraka. Padahal Imam Nawawi mentafsir, merinci tadi tentang ahlul fatrah tadi dengan 2 rincian tadi, kan jelas. Ahlul fatrah yang dia beriman kepada agama salah seorang rasul, ya, seperti ahlul fatrah yang misalnya dia beriman dengan agamanya Nabi Ibrahim, dia tidak menyembah berhala, kemudian dia wafat, dia meninggal, maka dia ahlul jannah. Jadi perlu diperhatikan di sini, Imam Nawawi sama sekali tidak memutlakkan, ya, ahlul fatrah kalau meninggal semuanya masuk neraka, enggak begitu. Beliau merinci. Ya, beliau merinci. Ahlul fatrah yang beriman dengan salah satu agamanya para rasul dan tidak menyembah berhala, ketika mati mereka adalah ahlul jannah. Ini jelas disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan, "Anna man mata fil fitrah." Sesungguhnya orang yang mati di zaman fitrah, ala makanan alaihil arab min ibadatil ausani fahuwa min ahlin nar. Orang yang mati di zaman fatrah dan sebagaimana kebiasaan orang Arab, ahlul fatrah kebanyakan menyembah berhala, maka ketika mereka mati mereka masuk dalam neraka. Jadi mafhum mukhalafahnya apa? Paham kebalikannya. Kalau ahlul fatrah itu, ya, dia tidak menyembah berhala, dia beriman dengan salah satu agamanya para rasul, dia tidak nyembah berhala. Kalau ahlul fatrah itu mati, yang jenis seperti ini dia ahlul jannah. Ya, dia ahlul jannah. Maka dapat dipahami, ya, seperti itu pemahamannya. Ya. Atau ahlul fatrah tadi hidup di zaman fatrah, yaitu ahlul fatrah, tidak ada seorang pun yang membawa dakwah rasul kepadanya. Tidak ada seorang pun yang membawa dakwah rasul kepadanya, sehingga dia tidak beriman kepada nabi manapun. Jelas, karena memang gak ada yang mengenalkan dia tentang nabi manapun. Jelas kan? Kalau tadi jelas-jelas nyampe dakwah Nabi Ibrahim, kan itu, tapi mereka menolak. Mereka lebih milih nyembah berhala. Ini yang pertama, mereka ahlun nar, ya. Kemudian ahlul fatrah tadi sampai dakwah Nabi Ibrahim, kemudian mereka beriman dengan agama Nabi Ibrahim, kemudian mereka tidak menyembah berhala. Ketika mereka mati, ahlul jannah atau ahlun nar? Ahlul jannah. Dan yang ketiga, ahlul fatrah yang tidak satu pun sampai dakwah rasul kepada mereka. Ya, maka ketika mereka mati, mereka ahlul jannah. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Maka ditarik kesimpulan, ayah ibu Nabi menurut pendapat ini ahlul jannah atau ahlun nar? Ahlul jannah. Ya, ahlul jannah. Kenapa? Ayah ibu Nabi hidup di zaman fatrah. Mereka beriman kepada agama Nabi Ibrahim. Mereka tidak nyembah berhala. Kemudian mereka mati, wafat dalam masa ahlul fatrah itu. Berdasarkan rumus tadi berarti mereka ahlul jannah atau ahlun nar? Ahlul jannah. Ini pendapat Imam Nawawi. Jadi jangan dikatakan Imam Nawawi, ya, kelompok-kelompok Wahabi di luar sana bawa-bawa nama Imam Nawawi. Katanya Imam Nawawi mengatakan ayah ibu Nabi, ya, Imam Nawawi berpendapat ayah ibu Nabi itu ahli neraka. Padahal kalau kita lihat konsep pemahaman ahlul fatrah berdasarkan pendapat Imam Nawawi tadi ada klasifikasinya 3. Ahlul fatrah yang sampai dakwah rasul kepada mereka, namun mereka menolak untuk beriman kepada dakwah rasul tadi, lebih memilih menyembah berhala. Jelas mati dalam kondisi itu mereka ahlun nar.
Kemudian Imam Nawawi mengklasifikasikan yang kedua, ahlul fatrah, yang sampai dakwah salah satu rasul kepada mereka, seperti sampai kepada mereka dakwah Nabi Ibrahim, dan mereka ikuti dakwah tadi, mereka beriman dengan ajaran Nabi Ibrahim, dan mereka tidak menyembah berhala, mereka mengesahkan Allah sebagaimana Nabi Ibrahim mengesahkan Allah. Kemudian ahlul fatrah jenis ini meninggal, mati. Apakah mereka ahlul jannah? Ahlul jannah, ahlul nar atau ahlul jannah? Ahlul jannah. Nah, ayah ibu Nabi termasuk ahlul fatrah yang mana dari dua ini? Yang kedua. Ya, bahwasanya ayah ibu Nabi hidup di zaman fatrah yang mana mereka itu beriman ya kepada agama nenek moyang mereka, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Mereka meyakini agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Wahabi minta dalil. Mana dalilnya kalau ayah ibu Nabi termasuk orang yang beriman kepada Allah? Kan gitu pasti. Ya, mana tahu, ini saya kasih tahu jawabannya. Jadi nanti ya kalau udah diapakan mereka tahu jawabannya. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman di dalam, ya, Allah Ta'ala menceritakan doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Allah Ta'ala berfirman yang merupakan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Kan itu doanya. Ya, Rabbi, ya Rabb, ya Allah, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang senantiasa menegakkan sholat, wa min zurriyati, ya jadikanlah aku dan jadikanlah zuriyahku, keturunanku sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di dalam ayat ini Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar beliau dan anak-anak cucunya senantiasa menegakkan sholat. Tidak akan ya menjalankan sholat kecuali orang yang beriman. Ya, tidak akan menegakkan sholat kecuali orang yang beriman. Kan itu. Gak mungkin orang beriman nyembah berhala kan gitu. Pastilah orang yang menegakkan sholat adalah orang beriman. Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut satu riwayat sahih dari Ibnu Al-Munzir, ketika menafsirkan ayat ini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati, dikatakan bahwa keturunan Nabi Ibrahim adalah orang yang menyembah Allah, tidak pernah menyembah berhala. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Suyuti mengatakan yang lebih layak masuk ke dalam doa ini adalah ya ayah ibu Nabi beserta baginda Nabi Muhammad SAW. Itu komentar daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa? Nabi Muhammad keturunan siapa? Nabi Ibrahim kan kalau ditarik nasabnya kan. Ya, jadi ayahnya itu termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu tadi apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan jadikanlah keturunanku orang yang menegakkan sholat. Kan gak mungkin orang yang menegakkan sholat itu kalau bukan orang yang beriman. Jadi ini menjadi dalil kata Imam Suyuti, Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin Al-Suyuti. Ya, di dalam kitab beliau ini, kitab saya rekomendasikan sekali ini, ya, untuk menjawab tuntas tentang tuduhan-tuduhan yang mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka. Ya, Rasail As-Suyuti. Jadi di dalam kitab ini ada beberapa macam kitab yang semuanya isinya menjawab tuduhan-tuduhan itu. Termasuk di dalamnya di sini dibahas secara detail tentang pendapat-pendapat ulama tentang kedudukan paman Nabi Abdul Muthalib. Ya, ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan itu. Lengkap di dalam kitab ini. Kitab Arab ini. Ya. Nanti ada bahasa Indonesia. Nantilah bila ya udah dekat kiamat baru kita terjemahkan ini. Bagus kitab ini. Jadi Imam Suyuti mengatakan seperti itu. Itu menjadi dalil bahwasanya ayah Nabi adalah seorang yang beriman. Jadi kalau dikaitkan kepada pendapat Imam Nawawi tentang ahlul fatrah tadi, ahlul fatrah yang dia beriman dengan salah satu agamanya para rasul dan tidak pernah menyembah berhala, kemudian dia mati, maka dia ahlul jannah.
Jadi pendapat Imam Nawawi sendiri pun mengatakan ahlul fatrah, ya, ayah ibu Nabi, kalau ditarik-tarik ayah ibu Nabi termasuk ahlul fatrah yang tergolong ahlul jannah. Jadi kalau nanti di luar sana ada yang mengatakan, Imam Nawawi saja mengatakan ayah ibu Nabi adalah penghuni neraka, ya, minta rincian kayak gini tadi yang saya jelaskan ini, ya, bagaimana Anda bisa berhujjah seperti itu, ya, minta rinciannya. Imam Nawawi membagi ahlul fatrah 3 kan udah nggak usah dibolak-balik lagi, ya, udah capek, ya. Intinya itu ayah ibu Nabi apa termasuk ahlul fatrah yang dia, ya, beriman kepada agamanya salah seorang rasul, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, dan wafat tidak nyembah berhala. Mana dalilnya, kata mereka, ya, kalau ayah ibu Nabi itu termasuk orang yang beriman? Ayat tadi dalilnya. Ulama-ulama tafsir bukan satu itu aja tadi, ya, banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan, banyak sekali kaul-kaul, pendapat-pendapat ulama tafsir yang mengatakan bahwasanya ayah Nabi termasuk orang yang beriman, ya. Jadi ahlul jannah, ya, ahlul jannah. Adapun, ya, hadis Nabi, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya itu kan ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ayah ibu bapakku di mana? Surga apa neraka? Kan gitu. Nabi menjawab, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di dalam neraka. Jadi ketika itu Nabi menjawab ayahmu di dalam neraka. Marah-marah ini sahabat, nangis-nangis ini sahabat. Sehingga sahabat ini pergi meninggalkan begitu saja, ya, meninggalkan Rasulullah SAW begitu saja. Sehingga dipanggil Nabi, sini fulan-fulan, balik kau. Kemudian Nabi bersabda, inna ya abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di dalam neraka. Ini yang sering dijadikan dalil Wahabi, ya, bahwasanya ayah ibu Nabi ahli neraka. Hadis ini memang riwayat Imam Muslim, tapi perlu kita lacak dan teliti. Hadis ini termasuk hadis ahad. Hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil di dalam permasalahan akidah. Jadi yang pertama, sekalipun hadis ini riwayat Imam Muslim, tapi hadis ini tergolong hadis ahad. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Ya, itu adalah majaz, kiasan aja. Ya, majaz. Nabi itu paling jago berbalaghah. Ya, seperti contoh ada seorang nenek-nenek bertanya, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Dijawab Nabi apa? Di surga orang tua nggak ada. Tahu nggak? Nangis nggak nenek itu? Kan tahu riwayatnya kan? Itu Nabi sedang bertauriah, ya, majaz. Ya memang di surga mana ada nenek-nenek yang udah tua nanti dia jadi muda kan lagi. Jadi ya apa-apa nih udah tua-tua nih, ya, ketika masuk surga muda lagi, ganteng balik. Ya, kalau masuk surga itu dia, ya, kalau masuk surga jadi ganteng balik, muda lagi balik. Itu namanya majaz. Jadi maksud Nabi apa? Mengatakan inna abi, sesungguhnya abiku, ayahku, finnar, untuk menyenangkan hati sahabat itu tadi, ya, supaya sahabat itu jangan marah lagi, menyenangkan hati dia. Kemudian abi di situ maksudnya paman. Sebagaimana kebiasaan orang Arab, seperti Nabi Ibrahim, wa izqala Ibrahima li abihi azara. Azar itu paman Nabi Ibrahim atau ayah Nabi Ibrahim? Azar, paman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi mengatakan inna abi, sesungguhnya ayahku. Ayah di situ maksudnya bukan hakikat yang ayah secara nasab, ya, tapi maksud ayah di situ abi adalah paman Nabi. Kan paman Nabi siapa yang masuk neraka? Siapa? Abu Jahal. Ini abi. Jadi Nabi sedang bertauriah di situ. Tujuannya apa Nabi bertauriah? Menyenangkan hati sahabat tadi. Disangka sahabat itu betul-betul ayah Nabi yang masuk neraka. Kan itu. Padahal maksud Nabi adalah pamannya. Jadi orang Arab itu biasa menyebut paman itu manggilnya ayah. Seperti ayat tadi, wa idh qala Ibrahima li abihi azara, kan gitu. Ya. Azar di situ bukanlah abi, ayah
kandungnya Nabi Ibrahim, tapi ada di situ adalah paman atau pakcik kita di sini. Tapi orang Arab biasa menyebutkan pakcik atau paman itu adalah ayah. Jadi Nabi memaksudkan inna abi adalah Abu Jahal. Jelas ya? Nah, kalau Wahabi kan enggak. Hadis ini menjadi dalil ya, dengan cara bicara yang seperti itu ya. Agama ini adalah agama dalil, maka kita harus berbicara berdasarkan dalil. Maka ketika disebut di dalam hadis inna abi wa abaka finnar, ya Nabi sendiri mengatakan bahwa ayahnya di dalam neraka, maka kita tentulah harus lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi. Kan itu Ustaz Wahabi gitu di YouTube. Siapa itu yang ceramahnya kayak gitu? Ya, tahulah itu ya. Jadi itu argumentasi Ahlus Sunnah di dalam menjawab permasalahan atau tuduhan kelompok yang mengatakan bahwasanya ayah Nabi di dalam neraka. Bahkan mereka menisbahkan ini pendapat Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sendiri merinci Ahlul Fatrah itu menjadi beberapa macam. Dan termasuk rincian ayah ibu Nabi, rincian Ahlul Fatrah yang termasuk Ahlul Jannah. Jadi harus objektif dong. Ya, menukil pendapat ulama itu harus jujur. Ya, harus jujur. Dia memanfaatkan nama besar Imam Nawawi untuk mendompleng pendapatnya mereka yang mengatakan bahwasanya ayah ibu Nabi adalah di dalam neraka. Baru menjelaskan pendapat yang pertama, udah habis waktunya. Ya, pendapat kedua ada lagi. Itu kan tadi ceritanya tentang apa itu? Tentang cukup tidak ya menetapkan hukum usul itu ditetapkan dengan seorang rasul manapun, kan gitu. Ya, itu permasalahan tadi. Kalau pendapat kedua, cukup tidak ya, soalnya sama. Menetapkan hukum-hukum usul itu menetapkannya dengan seorang rasul mana saja. Pendapat kedua enggak cukup. Ya, harus jelas rasul itu rasul yang diutus kepada kelompok itu. Jadi kita semisal ya orang di zaman Fatrah tadi, kalau dia beriman kepada dia sama sekali pun nggak ada agamanya, nggak jadi masalah. Walaupun dia nggak beriman kepada Nabi Ibrahim, nggak beriman kepada agama Nabi Isa semisalnya, menurut pendapat yang kedua nggak jadi masalah. Tapi itu nanti akan kita jelaskan secara detail pada pertemuan yang akan datang bulan Muko. Ya, wallahu a'lam bishawab.